Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang sampai saat ini senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya, nikmat hidayah, nikmat berupa fisik, nikmat hissi, makan, minum, sehat dan seterusnya, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat mana saja yang kalian peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat itu kita pinta maupun nikmat itu tidak kita pinta, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dia Allah memberikan kepada kalian nikmat yang kalian pinta. Jikalau kalian hitung-hitung nikmat yang diberikan Dia kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Manusia amat zalim, tidak mau memanfaatkan nikmat itu di dalam ketaatan. Ya innal insana la zalumun kafar, dan mereka kufur, yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Allahumma nas'aluka an taj'alana minhum. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang dosa besar dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemarin sudah kita membahas tentang dosa besar yang ke-20, yaitu az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Berbuat zalim dengan mengambil harta manusia secara batil. Hari ini masih berhubungan dengan mengambil harta manusia dengan batil, tapi dia lebih terperinci lagi, yaitu as-saraqah, maling atau mencuri. As-saraqatu lughatan, mencuri secara bahasa, akhdhu ma laisa lahu akhdhuhu khufyatan,
Secara bahasa mengambil apa yang bukan punya dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi, mengambilnya sembunyi-sembunyi. Secara bahasa orang yang maling tidak sembunyi-sembunyi maka dikatakan bukan maling. Misalnya dia ngambil duit yang tidak dijaga, ditaruh orang naruh duit di jalan atau naruh duit di masjid dikaparkan saja begitu saja, tidak disembunyikan, ya maka ini tidak dikatakan mencuri. Bukan masuk bab sariqah. Pun korupsi tidak masuk sariqah. Nanti secara istilah akhdhu malin muhtarimin li ghairihi wa ikhraju min hirzin mithlihi bila syubhatin lahu fihi ala wajhil ikhtifa. Dicatat ini. Enggak ada di situ ya. Ini kita ambil makna ini di kamus dan juga di buku fikih yang menjelaskan makna as-sariqah. Artinya mengambil harta yang mulia, yang berharga. Berarti mencuri yang tidak berharga, ya, maka tidak dikatakan ya suatu yang menyebabkan dia nanti dipotong tangannya. Ya, mengambil atau mencuri babi misalnya, mencuri anjing misalnya, suatu yang tidak ada kemuliaan padanya. Ya. Li ghairihi, mengambil harta seseorang yang berharga, ya, harta orang lain. Harta orang lain. Kalau dia mencuri harta dia sendiri maka ini tidak dinamakan mencuri, itu maksudnya. Wa ikhrajuhu min hirzin mithlihi. Ini yang paling penting dipahami. Dan dia mengeluarkan dari tempat yang dia itu dikunci, disimpan dengan baik. Seperti ditaruh di dalam apa itu? Kulkas, bukan kulkas. Berangkas. Ya, ditaruh di dalam berangkas. Baik itu pemeliharaan dia sendiri, kata para ulama, atau dia nyuruh orang lain memeliharanya. Apa maksudnya? Dia melihara sendiri, dia punya bank lagi. Punya berangkas dewek, dia taruh, dia kunci atau dia pakai apa namanya? Rumus-rumus password itu ya. Kemudian ada orang ahli dengan keahlian dia, apa namanya kalau itu? Hacker-hacker ini bisa dia buka, dia bongkar, maka ini ya dimasukkan dalam bab sariqah di sini. Ya. Adapun orang yang naruh duit basing-basing, ya, seperti misalnya dia naruh duit HP di mobil tidak dikunci, ya, tidak terbuka malah pintunya, ya, maka ini tidak dinamakan sariqah. Ini bab kita bab sariqah. Tapi kalau dia pintu mobil sudah dikunci lah, digembok, kalau dipegang bunyi net digelak bukung kacau di beg, maka ini dinamakan mencuri. Paham? Ya. Kemudian bila syubhatin lahu, tidak ada syubhatnya. Tidak ada syubhatnya yang menjadikan dia tidak ditegakkan had, seperti seorang ayah mencuri ya harta anak sendiri. Seorang anak mencuri harta orang tuanya, atau seorang istri mencuri harta suaminya atau sebaliknya. Ya, kecuali memang sudah dipisah hartanya. Ya, kalau suami istri biasanya hartanya bareng-bareng, ya kan? Dia curi ini, curi itu, maka ya tidak termasuk ya dikatakan sariqah yang menyebabkan dipotong tangan. Nanti kita akan bahas di sini. Ya. Kemudian ala wajhil ikhtifa, mencurinya dalam bentuk sembunyi-sembunyi, tidak ya terang-terangan, sembunyi-sembunyi dia. Malam hari ya naik genteng, nebok tanah, ya, intinya dia sembunyi-sembunyi. Ya, karena berbeda orang mengambil harta dengan cara korupsi, ya. Ini tidak sembunyi-sembunyi, bahkan ini terang-terangan, dan hartanya juga tidak disimpan. Bahkan dia memegang harta tersebut kemudian dia korupsikan, maka hukumnya bukan potong tangan. Kalau yang ini beda. Maka orang seperti ini kata para ulama yu'azzar. Dia harus dita'zir. Dita'zir itu dikasih hukuman jerah. Baik di penjara 100 tahun lamanya. Mati kalau 100 tahun. Ya di penjara atau digebuki atau bagaimana, intinya dia jerah. Paham?
Berarti kalau orang ngambil mangga, masuk dah itu dengan tarif tadi? Tidak, ya, tidak. Apalagi contohnya, ya, mudi ke wong di beli duren, beli apa, mudi ke tidak masuk, karena tidak tersimpan. Ya. Kemudian as-sariqah yang dimasukkan dalam bab ini, mencuri yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di dunia dipotong tangannya. Ya. Dipotong tangan seseorang yang mencuri harus terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, adanya pencuri tersebut. Kalau enggak ada pencuri, siapa yang nak dipotong? Yang kedua, adanya orang yang dicuri. Ada orang yang dicuri tersebut. Yang ketiga, ada harta yang dicuri. Yang keempat, bagaimana cara dia mencuri. Ini syarat yang harus terpenuhi. Ya. Pencuri, orang yang dicuri, harta yang dicuri, kemudian cara dia mencuri. Ya. Kalau pencurinya nggak ada, ya selesai urusan, ya kan? Pencuri ada, orang yang dicuri nggak ada, ya nggak ada yang mau dibahas. Ya, pencuri ada, yang dicuri ada, tapi hartanya nggak kena, nggak bisa. Dia contoh dia mau mencuri, lamuka, gende, lapo galonya tuh ketahuan, lari dia. Kena orang ini, dipotong nggak? Tidak dipotong, tapi dia hanya dita'zir saja, dikasih hukum jerah saja. Ya, pencurinya ada, yang dicuri ada, harta yang dicuri ada, tapi cara dia, ya bukan dengan sembunyi-sembunyi, pun bukan dengan cara merusak tempat berangkas yang ditutup tersebut, yang dilindungi tersebut. Maka ini pun tidak dikatakan dia tegak hukum had padanya. 4 ini harus terpenuhi. Paham? Nah, sebelum kita langsung nanti potong gitu ya. Subhanallah, ngeri banget ini pembahasan ini. Ya, pembahasan sangat muhim. Kemudian bima sabata haddus saraqah, dengan apa tetapnya had, dengan apa tetapnya had pencurian tersebut. Si fulan mau dihukum had, mau dihukum potong tangan gara-gara dia mencuri. Apa saja yang bisa dijadikan pegangan, argumen agar dia bisa dihukum? Yang pertama, al-bayyinah, ada bukti. Buktinya adalah 2 orang saksi yang adil yang melihat dia benar-benar mencuri. Ya, muslim, adil, kemudian merdeka, bukan budak. Ya. Kemudian yang kedua, al-iqrar, ngaku dewek dia mencuri. Masya Allah, ini kalau ngaku dewek mencuri minta tetak tangan, ini subhanallah, ini imannya sudah sangat tinggi sekali. Yang ketiga, ini khilaf ulama, tapi yang raji ini kuat, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bil qara'in, dengan korina, dengan sesuatu yang menjadikan dia ini dikatakan pencuri. Seperti dia tidak ngaku, tidak ada bukti, tapi barang curian ini belumbuk ada di rumah dia. Dia tidak ngaku, dia tidak ngaku. Ya. Tapi barang bukti itu ada, barang yang dicuri ada di rumahnya. Ya. Atau dipakai oleh dia. Mobil curian itu dipakai oleh dia. Ya, yang dia curi itu dia kenakan, maka ini lebih kuat dari yang 2 tadi. Maka dia ditetapkan sebagai pencuri, diminta penjelasan. Ya, kalau dia mengaku, dia harus ditegakkan hukum had. Dia ditegakkan hukum had. Apa hukum had itu? Potong tangan. Mana yang dipotong?
Tangan tuh mana saja? Yang dinamakan tangan mana? Dari sini, awal bahu sini sampai ke sini. Ya, ini potong tangan. Ini pendapat Khawarij. Kalau orang mencuri tetap dari sini. Ya. Aku kesiannya. Aku maling cuma 1 juta, di tangan hilang, ya kan? Ya, ada lagi berpendapat ya dari sini. Seluruh jari dipotong dari akar dia muncul di sini. Tak galau, habis. Ini ada yang mengatakan pendapat orang-orang Syiah. Ya. Yang sahih dipotong sampai mifsal al-kaf atau disebut para ulama menyebut al-ku'. Di sini. Nah ini. Ini mato ini kita mato apa? Pergelangan tangan di sini dipotong. Tatkala motongnya dikencengkan ditarik, ya, lalu dengan cepat, jangan sampai 2 kali, langsung putus teng. Dan khilaf ulama, ya setelah dipotong, apakah wajib atau tidak diberikan obatan-obatan, ya, supaya berhenti darahnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah seperti yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Ya kalau tidak dinjo kopi atau tidak dinjo apa untuk berhenti darah, ya mati budak itu. Paham ya? Seperti itu. Jadi dia dipotong habis itu dikasih. Kalau sekarang enak, ada obat-obat dari kedokteran yang jika diusapkan atau diteteskan maka dia berhenti darahnya. Gitu ya. Ini sengaja saya bahas sebelum kita masuk ini. Sekarang jika seorang mencuri telah dipotong tangannya, besok mencuri lagi, di sini khilaf ulama. Ya, ada yang mengatakan potong tangan sebelah kirinya, ada yang mengatakan potong kaki sebelah kirinya. Subhanallah, dipotong silang, dipotong kaki sebelah kirinya. Mencuri lagi, subhanallah, ya, dipotong tangan sebelah kirinya, mencuri lagi potong, ya, sebelah kanannya, habis semuanya. Mencuri lagi, ada pendapat yuktal, dibunuh, ada yang mengatakan dipenjara. Subhanallah, ini menunjukkan mencuri ini, subhanallah, ngeri sekali. Sampai dihukum seperti ini, menunjukkan dosanya benar-benar dosa besar. Ya. Iya. Sekarang berapa batasan had? Ya, haddu al-masruqu minhu. Had yang barang dicuri itu berapa sampai tangan seorang itu dipotong? Apakah setiap dia mencuri barang yang mahal, barang yang murah dipotong tangannya? Ya. Pendapat yang rajih, ya, dia dipotong jika dia mencuri barang itu yang seharga rubu' dinar. Rubu' dinar. Rubu' dinar itu 1/4 dinar. Kalau sekarang sekitar 4,2,5 gram emas. Kalau dirupiahkan sekitar 1 jutaan duitnya. Berarti seorang yang mencuri sekitar itu maka telah dipotong tangannya. Maka dipotong tangannya. Ya. Berarti mencuri motor dipotong tangan? Dipotong. Subhanallah. Jadi Palembang ini kalau diterap ke ini, tidak bertangan kalau banyak uang. Tidak bertangan kalau banyak nih. Ya. Dibahas oleh para ulama tentang pencopet. Apakah pencopet ini termasuk yang dipotong tangan atau tidak? Sedangkan arti secara istilah mencuri tadi mengambil barang orang lain yang tersimpan rapi, dan dia berharga. Kan pencopet itu kalau ngembek kan tidak terasa, hilang barang itu. Kata para ulama yukta.
dia dipotong tangannya karena seorang naruh di dompet telah dianggap menyimpan. Bahkan sudah dirantai. Ya, teko kantong lepas. Kantongnya lepas. Ya, jaibnya itu lepas. Subhanallah. Maka dia dipotong tangannya. Tapi dengan syarat nisabnya harus sampai. Nisabnya tadi rubu' dinar. Rubu' dinar itu 1/4 dinar. Ya. 1/4 dinar yaitu sekitar kalau emas 22 karat itu 4,25 gram emas. Ya. Kalau satu suku berapa gram? 5 gram kan? 6 gram. Ya, hampir sesuku. Sesuku kurang dikit potong tangan. Ini maling tidak sesuku, teko warung emasnya dembek uangnya dibunuh. La ilaha illallah. Ya. Sebenarnya orang yang mencuri orang yang paling merana. Ya. Merana tatkala dia mencuri, merana tatkala ketahuan, merana tatkala bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bisa merananya? Dia harus mengembalikan semua harta yang dia curi dan dia harus ingat-ingat siapa saja yang dia curi. Alangkah sedih nasib dia. Kalau seandainya tidak ketemu orang yang dia pernah curi itu, maka diperkirakan harta yang pernah dia curi ini kalau dia tobat. Ya. Lalu dia sedekahkan atas nama orang-orang tersebut. Ya. Sedekahkan atas nama orang-orang tersebut. Jika orang-orang yang dicuri itu datang, maka dia harus ganti sedekah itu buat dia. Rengkah sekali dia. Rengkah sekali. Jika dia tidak punya harta, dia tobat tapi tidak punya harta, maka datangi orang-orang pernah dia curi, minta maaf, minta halalkan sampai dihalalkan. Dihalalkan sisip-sisip dikit. No, kau ini kami lagi butuh kapaknya. Subhanallah. Merana dia. Kasihan orang mencuri itu. No, aku doa. Biasa kalau dibahas maling ini, aku ini. Ya. Nah, biasa mah itu dulu. Mungkin ada di benak kita maling pempek, maling ini, maling itu, maling iwak tempalo, maling iwak kobra. Masuk dah maling iwak kobra sekarang seharga 2 juta sepasang. Kata para ulama, jika dia sebuah tempat dia naruh harta dia, hartanya apa saja? Duit, emas atau sejenis ikan atau seterusnya, sudah dipagar misalnya, dikasih besi, dikasih apa yang itu tidak bisa dilalui, kemudian dia rusak itu, maka dia telah termasuk bab ini. Subhanallah. Ya. Makanya kalau supaya yang nyuri ditetak, dipagar itu, ya, kandang iwak, kandang kambing itu dipagar, ya. Sehingga ya, yang mencuri itu dipotong tangannya. Tapi di Indonesia tidak dipotong, Pak Ustaz. Ya kan? Bagaimana ini? Subhanallah, ini pembahasan luas sekali. Ya, yang jelas pemerintah jika dia tidak menerapkan hukum Islam, maka dia menanggung dosa-dosanya dan dosa masyarakat semuanya. Kasihan sekali orang-orang yang memimpin sebuah tempat tapi dia tidak menerapkan hukum Islam. Karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, ya tidaklah hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tidak terlepas dari 3 kriteria. Yang pertama kata Allah dia kafir, yang kedua dia zalim, yang ketiga dia fa ulaika humul wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Yang ketiga dia fasik. Ya. Jika dia menghalalkan hukum selain Allah, dia kafir. Ya, jika dia menetapkan hukum selain Allah, ya, dia tetap menetapkan hukum Allah yang paling benar, maka dia zalim dan dia fasik. Tidak terlepas dari ini. Dan orang yang zalim, orang yang fasik tempatnya di neraka, orang yang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Subhanallah. Celengan masjid. Bagaimana celengan masjid ya, yang dicuri oleh orang yang mencuri, atau lampu-lampu masjid, atau radio-radio masjid? Khilaf ulama masalah ini. Ya, yang lebih mendekati kebenaran jika masjid sudah dijaga oleh satpam, ya, atau dijaga oleh penjaganya 24 jam dijaga masih dicuri juga, maka orang ini dipotong tangannya. Banyak sekali pembahasan di
masalah pencurian ini kalau kita bahas ini saja tidak akan masuk bab. Tidak akan masuk bab yang kita akan bahas bahwasannya as-saraqatu atau as-sariqatu, dosa mencuri adalah dosa besar yang juga termasuk sangat-sangat besar karena bisa menghilangkan keimanan seseorang. Wal'iyadzu billah. Karena iman terangkat kalau orang itu mencuri sebagaimana orang berzina. Tatkala dia berzina, imannya terangkat bagaikan naungan yang ada di atasnya. Kalau dia selesai berzina, kalau dia selesai mencuri, baru keimanan itu balik. Bayangkan kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Wal'iyadzu billah. Ya, iman belum balik, dia meninggal dunia. Wal'iyadzu billah. Dalam keadaan berbuat dosa besar yang dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang yang berzina, seorang yang mencuri, qadarullah, belum dia selesai melakukan itu, dia meninggal dunia. Aina makanuhu? Di mana tempat? Di neraka apa di surga? Mati berzina, mati mencuri. Sedang bawa barang curian, uji polisi. Mati dia. Di mana tempatnya? Finnar. Kekal atau tidak? Tidak. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni hanya dosa syirik saja. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Selain kesyirikan, yang dibawa kesyirikan. Adapun yang setara dengan kesyirikan, murtad, kekufuran, maka tetap kekal di dalam neraka. Tapi naudzubillah, jikalau kita melakukan dosa besar, bisa jadi kita lama di neraka, bisa jadi dapat ampunan Allah. Yang ngerinya bisa jadi yang pertama tadi. Kalau kita masuk neraka disebabkan dosa besar, kata Allah, labithina fiha ahqaba, maka dia akan berlama-lama sekali di dalam neraka. Lama sekali dalam neraka. Sudah kita jelaskan di awal, satu hari di neraka ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun satu harinya. Kata Allah, khamsina alfasana, 50.000 tahun sehari itu. Sanggup antum 50.000 tahun di dalam neraka? Kita di dunia aja 60 tahun. Allah kasih pandemi corona, banyak yang bunuh diri. Tidak tahan, padahal tidak disiksa. Lah bagaimana di neraka? Gara-gara mencuri telur ayam, gara-gara mencuri iwak tempalo, gara-gara mencuri kambing, ayam, dan seterusnya, menyebabkan kita masuk neraka yang sangat lama sekali. Apakah mencuri barang siwak saja, atau mencuri aqua yang ada di warung orang, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kecuali ada pengecualian. Kalau mereka mencuri itu di waktu seperti pancakelik yang sangat, yang dimana orang kaya diwajibkan mereka memberikan harta mereka kepada orang-orang miskin ini, maka mereka tidak dipotong tangannya, tidak juga mereka dihukum, akan tapi diberi kasih tahu saja, yu'azzar ta'azir saja. Paham maksudnya? Seperti itu. Kadang terjadi di suatu waktu yang keadaan negeri itu benar-benar berantakan, miskin, susah, sudah miskin, ditimpa pancakelik dan yang lainnya, maka ini beda pembahasannya. Maka itu termasuk syubhah, perkara yang masih kabur, yang bisa tertolak had pada orang tersebut. Qala al-Imamu Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, tidak semua pencuri itu laki-laki.
Terkadang perempuan juga mencuri, seperti terjadi di zaman Rasul SAW. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzumah. Dia mencuri. Wanita ini termasuk dari suku yang terkenal. Ya, dia mencuri, dia meminjam, bukan mencuri. Dia meminjam barang, tapi dia mengingkari, maka dianggap mencuri. Lalu Nabi memerintahkan dia dipotong tangannya. Lalu datang Usama ibn Zaid memberikan pertolongan. Ya, kata Nabi, la araka an tashfa'laha. Ya, saya enggak nyangka engkau mau memberikan pertolongan kepada dia ini. Maksudnya tidak boleh dikasih syafaat bagi orang yang mencuri yang perkaranya sudah sampai kepada pemimpin atau sampai kepada hakim. Kalau belum maka boleh. Ya, kalau belum maka boleh. Kalau sudah sampai kepada pemimpin mau dia dipotong, kemudian kita mengatakan jangan, dia keluarga saya. Kata Nabi, kalau seandainya Fatimah anak saya, Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha. Fatimah wanita penghuni surga, istri seorang penghuni surga, anak seorang nabi. Kalau mencuri, kata Nabi, saya potong tangannya. Ya. Lalu dipotong tangan wanita ini. Dipotong tangan wanita ini. Ya. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, kata Allah, faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba. Balasan bagi apa yang mereka berdua kerjakan. Nakalam minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tengok, Allah katakan faqata'u aydiyahuma. Kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis tanpa pemahaman salafus saleh, tanpa pemahaman para ulama, maka kita mengambil teks ayat sebagaimana ini. Potong tangannya. Berarti orang yang berpendapat Khawarij mengatakan potong dari sini, ya, maka ya dia benar. Ya, benar jadinya. Tapi ini pendapat yang salah, menyelisihi para sahabat, bahkan menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi motong tidak pernah lewat dari kuah ini. Para sahabat 4 yang imam khulafa ar-rasyidin dan ulama-ulama salaf yang setelahnya pun memotong hanya sampai sini, mifsal sini. Ya. Seperti itu. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para ulama ala ya wifqi fahmi salaf. Sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bukan salafut taleh, karena Khawarij, Mu'tazilah salaf juga mereka, tapi salafut taleh. Kita mengikuti yang soleh. Ya, kita mengikuti yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu as-sariqa yasrikul habla fatuqta' yaduhu." Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri tali sehingga dipotong tangannya. Para ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan hadis ini ya sebagaimana teksnya. Ya. Lengkapnya hadis ini, ya Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dia dipotong tangannya. Kemudian dia mencuri tali, kemudian dipotong tangannya. Ya. Ada yang mengatakan tafsir hadis ini, makna hadis ini, bahwasanya dia mencuri telur bukan telur yang biasa kita makan itu. Maksud telur ini adalah helm yang biasa dipakai untuk berperang, helm besi untuk menjaga kepala dari sabetan pedang dan tombak. Ya. Helm itu ya mahal, lebih dari sejuta itu. Apa bahasa perangnya itu? Ya, helm besi. Habal dikata para yang menafsirkan habal itu bukan tali layangan, juga bukan tali benang, tapi tali untuk narik kapal. Kapal itu ya dengan tali itu bisa dikebatkan di pelabuhan, dan tali ini harganya pun mahal, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Pernah tuh lihat tali jangkar itu? Mahal kali itu talinya, besar amatila. Ya. Yang sahih kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maknanya sesuai dengan hadis tersebut, tapi ya dijelaskan oleh beliau, orang yang mencuri telur ujung-ujungnya akan mencuri yang lebih besar dari itu sehingga dipotong tangannya. Dia mencuri tali, seutas tali. Kemudian gara-gara itu dia mencuri lebih besar dari itu, dipotong tangannya. Ini bahaya
dosa yang mendatangkan laknat. Seorang mencuri awalnya mencuri telur, karena perbuatan dosa itu dilaknat oleh Allah sehingga dia jauh dari rahmat Allah, terus mencuri sehingga dia mencuri perkara yang sampai dia dipotong tangannya. Ya, mencuri besar atau kecil tetap dilaknat. Adapun dipotong tangannya, maka mencuri telurnya harus telur yang sampai rubu'u dinar. Telur yang dia dicuri seharga rubu'u dinar. Apa rubu'u dinar? 1/4 dinar, ya, sekitar 1 juta lebih. Berarti berapa peti itu? Seperti berapa telur? 200 atau 300 ribu. 3 peti baru tetak tangannya. Gitu. Paham maksudnya? Nah. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW, "Lau anna Fatimata," itu bukan Fatimatan ya, khata ya. "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, Nabi sebut namanya sendiri. Subhanallah. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, bukan anakku, anaknya Muhammad, mencuri, pasti ku potong tangannya. Nabi maki kalimat la, pasti ku potong tangannya. Maksudnya enggak ada basa-basi. Selama perbuatan itu benar dia lakukan dan sesuai dengan kadar nisabnya, dia harus dipotong, maka ku potong tangan anakku. Subhanallah. Ya, sedangkan Fatimah seorang yang mulia, dijamin surga, pemimpin wanita di surga, enggak ada harganya jika dia melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Kemudian beliau juga membawakan hadis Nabi SAW mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Berarti dia tidak mukmin, kurang keimanannya, sedikit sekali keimanannya. Ya. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang yang mencuri dalam keadaan mencuri dia mukmin. Dia tidak mukmin dia dalam keadaan mencuri. Karena dalam riwayat lain yang telah kita sampaikan, seorang yang berzina, seorang yang mencuri, maka imannya keluar dari dirinya. Ya, iman itu berada di atasnya bagaikan naungan awan. Ya, dan akan kembali ke iman tersebut sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin at-taubatu ma'rudatun ba'du, akan tetapi taubat ditawarkan kepadanya, tetap terbuka pintu taubat bagi dirinya. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, tidak ada maaf bagi mereka. Bukan dalil buat mereka ini. Ya, mereka membawakan hadis ini untuk mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat dosa besar. Ya, kata mereka tidak berzina, seorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan mukmin, berarti kafir kata mereka. Para ulama ahlu sunnah mengatakan, ya maksudnya dia itu ya tidak beriman dengan iman yang sempurna, naqisul iman. Ya ghairu kamilil iman. Imannya tidak sempurna, bukan imannya hilang sama sekali. Ya, orang yang mencuri ya, dia tidak kafir sampai dia menghalalkan bolehnya mencuri tersebut. Jika dia tidak menghalalkan maka dia mukmin, tapi naqisul iman, imannya pada waktu itu kurang. Ya tidak sempurna. Kemudian saya habiskan dulu ini ya sedikit lagi. Wa an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Salama ibn Qais, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innama hunna arba, ketahuilah sesungguhnya dosa besar ada 4. Ya, ketahuilah dosa itu ada 4. Alla tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, seperti qisas, seperti had. Ya. Wala taznu, yang ketiga jangan kalian berzina. Wala tasriqu, jangan kalian mencuri. Itu dosa besar semuanya. Ya. Pertama, menyekutukan Allah, tidak ada dosa yang paling mengerikan melainkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian mencuri. Ayat yang saya baca tadi
Ya, walladzina la yad'una ma'allah, orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak membunuh, tidak mencuri. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan itu maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya, kata Allah akan dilipat gandakan nanti siksanya pada hari kiamat dan dia dikekalkan di dalam neraka. Subhanallah. Ngeri sekali dosa. Nabi menambahkan satu lagi, wala tasriku, jangan kalian mencuri. Berarti dosanya ya disetarakan, didekatkan, menunjukkan mencuri dosa yang besar sekali. Ya. Jangan sampai kita mencuri. Ya. Baik mencuri barang yang nampak atau barang yang tersembunyi, baik dia atau kita nemu barang yang melebihi barang yang berharga kemudian tidak kita umumkan. Ya, ini termasuk makan harta yang ya batil. Ya. Pokoknya intinya selama itu barang orang bukan punya kita hindari. Ya. Orang punya got, depan rumahnya got, iwak bagus kau, iwak tempalo, iwak kobra. Kayaknya ini got umum, jangan. Tidak mungkin wong naruh di got umum iwak sebagus itu. Hati-hati, iwak tempalo sekarang lebih dari nisab. Ya, ada yang sikok kadang 2 juta. Kalau dia warna-warni jauhilah. Ya. Qultu, kata Imam Az-Zahabi, wala tanfa'us sariqa taubatuhu. Seorang pencuri taubatnya tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Illa bi an yarudda ma saraqahu, kecuali dengan dia mengembalikan apa yang telah dia curi. Dia taubat tapi balik ke dia maka taubatnya tidak diterima, tak manfaat. Nah, fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal, jika dia orang yang enggak ada harta sama sekali, maka dia minta halalkan kepada ya orang yang hartanya dia curi. Ya, kita lanjutkan habis azan, habis salat. Silakan yang azan.